Selamat pagi Bapak Saudara semua. Hari ini minggu kedua untuk kita ketemu di tahun ini. Kalau ada yang masih belum sempat ketemu minggu yang lalu dan ingin mengucapkan selamat tahun baru, monggo silakan. Karena tadi juga saya ketemu satu orang yang sama Jenus belum ketemu, jadi baru ketemu baru ngucapin selamat tahun baru. Oke. Hari ini saya ingin membawakan satu khotbah dengan tema atau dengan judul Benarkah Tuhan Membenci? Judul ini diambil dari satu ayat firman Tuhan yang ditulis di dalam Roma 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Di Roma dituliskan, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Judul ini diambil dari ayat ini, saudara. Namun sebelum saya membagikan jauh lebih dalam mengenai ayat ini, saya ingin membagikan dulu terlebih dahulu mengenai logos dan juga rema. Sebagian orang meyakini bahwa logos dan rema adalah dua hal yang berbeda. Sebagian mengatakan bahwa logos adalah satu tulisan yang dituliskan, tulisan Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, itulah logos. Dan mengatakan rema adalah hal yang berbeda dari logos. Ketika kita membaca firman Tuhan, lalu kita mendapatkan satu pengertian, dan kita berkatakan bahwa itulah rema. Jadi firman Tuhan yang kita dapatkan ketika kita membaca firman Tuhan. Namun yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini adalah apa yang JB3 percayai mengenai rema dan logos. Kami percaya bahwa rema dan logos adalah satu hal atau adalah dua hal yang sama. Bukan dua hal yang berbeda, tapi ini adalah hal yang sama. Mari kita buka di Markus 14 ayat 72 dan Lukas 22 ayat 61. Di slide-nya saya pikir ada. Di situ dituliskan, dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali, lalu menangislah ia terseduh-seduh. Lalu di Lukas dituliskan mengenai hal yang sama, karena ini adalah ayat paralel sesungguhnya. Tetapi yang uniknya adalah di dalam dua ayat ini menggunakan dua kata yang berbeda ketika Tuhan Yesus berkata-kata kepada Petrus, yang satu menggunakan kata logos, yang satu lagi menggunakan kata rema. Jadi atas dasar inilah kita percaya bahwa logos dan rema adalah sama, bukan dua hal yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan. Apakah dampaknya kalau kita memiliki satu pandangan bahwa logos dan rema dua hal yang berbeda? Pada waktu kita membaca Roma 9 ayat 13 sampai 14 yang di awal yang tadi kita baca, seperti ada tertulis Allah mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini adalah logos yang kita baca dari firman Tuhan. Jadi itu adalah logos. Lalu ketika kita membaca logos ini, kalau kita menganggap logos dan rema adalah hal yang berbeda, rema apa yang akan Bapak Ibu Saudara dapatkan ketika ayat ini dibaca? Ada yang mau coba jawab? Mungkin kita bisa menjawab, wah ketika saya baca logos ini saya mendapatkan sebuah rema, ternyata Allah itu Allah yang pembenci. Atau mungkin rema yang lain berkata bahwa oh ternyata ketika Esau melakukan sesuatu yang salah dalam pandangan Allah, karena perbuatannya, maka Allah membenci Esau. Atau mungkin berkata, oh rema yang saya dapat ketika saya baca logos ini, Allah adalah Allah atau pribadi yang pilih kasih. Dan mungkin masih banyak lagi rema yang akan muncul di dalam hidup setiap kita ketika kita membaca logos dan beranggapan bahwa logos dan rema adalah dua hal yang berbeda. Namun yang saya ingin ajak untuk setiap kita, bahwa sesungguhnya rema dan logos adalah hal yang sama. Yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita belajar ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengerti apa maksud dari logos atau rema itu sendiri dalam hidup kita. Dalam apa yang ditulis dalam Alkitab. Ketika kita menganggap rema adalah satu hal yang berbeda, maka pengertian kita untuk mendapatkan firman Tuhan akan bergantung kepada pengertian yang kita punya sebagai manusia, atau bahkan tergantung kepada masa lalu yang kita punya waktu kita masih kecil.
atau bahkan bergantung kepada buku yang pernah kita baca pada waktu zaman dulu. Contohnya, ketika kita punya seorang orang tua, kita saudara, 2, 3, 4 saudara, dan orang tua kita pilih kasih, maka ini akan mempengaruhi rema yang kita bisa dapatkan ketika kita membaca firman ini. Oh, ternyata Tuhan tuh pilih kasih. Tuhan lebih mengasihi kakak saya dibanding saya. Karena saya melihat orang tua saya mengasihi yang satu dan tidak kurang mengasihi yang lain. Atau mungkin saudara pernah ada satu peristiwa atau membaca buku yang lain dan sebagainya. Dan ini akan mempengaruhi rema setiap kita ketika kita membaca Logos. Dan akhirnya setiap orang memiliki pengertian, penafsiran yang berbeda-beda mengenai firman Tuhan. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan sebagai Logos dan rema yang sama, maka kita akan memiliki satu hal yang berbeda. Jadi saudara, ketika kita menganggap Logos dan rema berbeda, maka dampaknya adalah kita keliru di dalam mengerti firman Tuhan. Karena dipengaruhi oleh masa lalu kita, dipengaruhi oleh kejadian-kejadian, dipengaruhi oleh apa yang kita baca, oleh apa yang kita dengar. Lalu yang kedua, apa dampaknya ketika kita menganggap Logos dan rema adalah dua hal yang berbeda. Kita buka di Keluaran 34 ayat 6. Keluaran 34 ayat yang ke-6 mengatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ini adalah perkataan Musa. Ketika kita menganggap Logos dan rema adalah hal yang berbeda, lalu ketika kita membaca Logos yang lain daripada satu Logos yang lain, yang satu, maka kita akan mendapati satu kebingungan. Satu Logos berkata, aku membenci Esau. Satu Logos berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang penyayang. Jadi manakah yang benar? Apakah Allah kita Allah yang penyayang ataukah Allah kita Allah yang bisa membenci manusia? Dan inilah yang kita bangun di tengah-tengah kita, apa yang kita percaya, what we believe ketika kita membaca atau kita hidup sebagai orang yang percaya. Apa yang kita percaya dalam kehidupan kita, rema dan Logos adalah satu. Nah, mari kita balik lagi kembali kepada firman Tuhan di Roma 13 ayat 14. Ketika firman Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kita sudah menganggap Logos dan rema adalah hal yang satu. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan Alkitab berdasarkan pengertian sendiri. Tapi mari kita sama-sama melihat apa maksudnya atau apa artinya ketika Alkitab menuliskan Allah mengasihi Yakub dan Allah membenci Esau. Nah, untuk mempermudah itu, yang pertama yang saya bagikan, kita buka kembali di Lukas 14 ayat yang ke-26. Untuk kita bisa mengerti kenapa Alkitab menuliskan Allah membenci Esau, di Lukas 14 ayat 26 ini adalah salah satu ayat yang bisa cukup membantu untuk kita bisa mengerti apa maksudnya. Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudari laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di satu sisi firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, hormatilah orang tuamu. Tapi di ayat ini katakan, jikalau engkau tidak membenci ayah ibumu, saudaramu, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawamu sendiri, engkau tidak bisa membenci aku. Maksudnya begini, kata membenci di sini dituliskan, diambil dari satu kata Ibrani yaitu sane. Aduh, mudah-mudahan saya pronunsinya nggak salah. Tulisannya sane. Jadi untuk kita bisa mengerti firman Tuhan ini, yang pertama kita perlu mengetahui cara berpikir orang Yahudi. Kalau kita orang Indonesia mengatakan aku benci kamu, kita tahu artinya benci itu sejauh mana. Saya nggak suka, saya benci sama Oni, saya nggak suka sama Oni. Ya benci. Tapi cara berpikir orang Yahudi berbeda waktu menuliskan ini. Maksudnya begini, cara berpikir orang Yahudi adalah kalau tidak gelap, terang. Kalau baik, ya jahat. Kalau sayang, ya benci. Jadi mereka punya cara berpikir kalau A, kalau tidak A, maka B. Kalau tidak C, ya D. Pilihannya hanya itu. Jadi pada waktu mereka menuliskan ini, kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, berarti kamu membenci Tuhan. Kalau kamu mengasihi ayah ibumu, berarti kamu benci Tuhan. Jadi pilihannya antara kau mengasihi atau membenci seseorang atau Tuhan. Tapi problemnya bukan itu. Ternyata ada hal yang berbeda
yang dituliskan di dalam Alkitab. Sama seperti ketika kita berbeda pendapat, jadi sebenarnya kita orang Kristen makan babi atau enggak? Seringkali pilihannya makan atau tidak makan, betul? Kalau saudara makan, berarti saudara jangan makan selamanya. Maksud saya, kalau saudara tidak makan, ya jangan makan selamanya. Kalau saudara makan, ya makan aja. Tapi bukan itu poinnya. Cara berpikir orang Yahudi, orang Israel itu bukan begitu cara berpikirnya. Saudara, kadang-kadang kita terjebak pada pilihan A atau B. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa sebenarnya ada satu pilihan yang lain yang kita punya optionnya? Paulus menjelaskan di Roma 14 ayat 13 sampai 18. Roma 14 ayat 13 sampai 18. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi poinnya bukan bicara boleh makan babi atau tidak boleh makan babi. Tapi poinnya adalah ketika saudara hidup, apakah saudara bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Kalau saudara sedang berkumpul dengan orang-orang yang makan babi, makanlah babi. Kalau saudara berkumpul dengan orang-orang yang tidak makan babi, ya jangan makan babi. Bukankah ini ada satu option yang berbeda? Karena poinnya bukan boleh atau tidak boleh. Tapi ada satu option yang berbeda, satu prinsip di mana bahwa hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Atau mungkin kita berkata, pilihannya adalah hukum Taurat atau hukum kasih. Bahkan dituliskanlah firman Tuhan mengenai bahwa aku memberikan satu hukum yang baru. Karena itulah cara berpikir orang Yahudi dan bagaimana menuliskannya. Yang dulu itu lama. Dan yang sekarang aku tuliskan, yang aku berikan adalah sesuatu yang baru. Seolah-olah yang lama sudah tidak berlaku dan yang baru ini berlaku. Tapi benarkah apakah pilihannya adalah yang lama dan yang baru? Pernahkah kita terpikir bahwa sebenarnya ada opsi yang lain dari dua pilihan itu? Kalau saudara berkata mata ganti mata, hukum Taurat bilang tangan ganti tangan. Apakah itu maksudnya? Tapi kalau kita sama-sama belajar bahwa kita tidak menafsirkan firman Tuhan seperti apa yang kita mengerti, dan kita menganggap firman logos bukan ada satu hal yang berbeda, maka kita akan memiliki pengertian yang berbeda. Tetapi kalau kita menganggap logos dan rema adalah satu hal yang sama, maka ketika kita membaca firman Tuhan ini mata ganti mata, gigi ganti gigi, bukan berarti A atau B. Tapi maksud hukum Taurat diberikan adalah kasihilah sesama manusia. Janganlah engkau melukai teman-temanmu, janganlah engkau menyakiti saudara-saudaramu. Karena kalau engkau menyakiti matanya, bayangkan kalau matamu juga dicolok sama sakit, apa enggak itu maksudnya. Jadi hukum Taurat ditulis bukan karena benci, bukan karena hukum, tapi karena ada dasar firman, ada dasar kasih di dalamnya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan inti dari hukum Taurat adalah kasih. Jadi bukankah dua hal ini adalah dua hal yang sama? Bukan berbeda. Hanya penulisannya seolah-olah berbeda. Tapi ketika kita tidak menerjemahkan berdasarkan pengertian kita sendiri dan kita mengerti maksud firman Tuhan, maka bukankah ini ada satu opsi yang lain? Saya hidup di dalam hukum, tapi karena saya mengasihi. Kenapa kita tidak lagi berbohong? Bukan karena hukum Taurat. Kenapa kita nggak mencuri barang orang lain? Bukan karena hukum Taurat. Kenapa kita tidak berzina? Bukan karena hukum Taurat. Bukan karena kita takut hukumannya. Kita dilempar batu, kita dimasukin penjara, bukan. Tapi kenapa kita nggak melakukan hukum Taurat? Karena aku mengasihi Dia. Aku mengasihi Tuhan. Dan aku mengasihi orang-orang yang ada di sampingku. Bukankah ini adalah satu pandangan yang baru? Demikianlah cara berpikir
orang-orang Yahudi. Dan saudara, dan kita mengetahui cara berpikir ini, maka kita mulai sedikit bisa mengerti apa yang firman Tuhan katakan mengenai kata membenci. Saya akan teruskan kembali. Saudara, selain kita perlu mengerti cara berpikir orang Yahudi, kita juga perlu berpikir kata-kata apa yang dipakai oleh orang Yahudi. Pada waktu Alkitab menuliskan kata membenci Esau, itu kata yang dipakai adalah sane. Tapi sebenarnya ada dua kata benci di dalam bahasa Ibrani. Yang pertama adalah sane, yang kedua adalah ta'af. Sekali lagi mudah-mudahan saya nggak salah melafalkannya. Mungkin Ko Yosef lebih bisa melafalkannya, tapi ini hanya bahasa saya. Nah, untuk kita bisa mengerti kata sane dan ta'af, saya ingin bagikan mengenai kata bahasa Inggris yang kurang lebih mirip, yaitu anger and wrath. Mudah-mudahan juga saya nggak salah mengatakannya. Anger atau kemarahan itu berbicara mengenai suatu perasaan di mana saudara tidak suka sama seseorang, saudara merasa marah sama seseorang. Tapi kalau wrath itu saudara marah dan saudara cenderung ingin melakukan sesuatu yang jahat buat orang tersebut. Nah, firman Tuhan yang dituliskan dengan kata membenci Esau dan membenci ayahnya ibunya, itu adalah menggunakan kata sane, bukan ta'af. Jadi artinya begini, yang Tuhan benci adalah ketika seseorang hanya karena ayahnya atau ibunya atau saudaranya, teman-temannya bilang, kamu jangan ikut lagi Tuhan Yesus. Karena ini bicara mengenai menjadi murid. Tapi ayo hidup dengan cara dunia dan tinggalkan Kristus. Artinya, kemarahan atau rasa benci yang ditujukan ini bukan karena benci kepada manusianya, tapi benci karena keputusan atau pilihan berkaitan dengan pilihan yang telah dibuat oleh seseorang, di mana orang tersebut tidak mengindahkan Tuhan dalam hidupnya dan hanya mementingkan keinginannya sendiri. Saya akan lebih jelaskan di dalam kisahnya Esau. Mari kita buka di Kejadian 25 ayat 32 sampai 34. Kejadian 25 ayat 32 sampai 34. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan makanan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau pulang berburu dari padang, dia datang ke rumahnya. Lalu dia bilang, aku akan mati, kasih aku semangkuk kacang merah. Benarkah pertanyaannya? Benarkah Esau akan mati hari itu, detik itu? Saudara, kita sama-sama lihat historinya. Siapakah ayah Esau? Ishak. Siapakah kakeknya Esau? Abraham. Bukankah Allah telah memberkati Abraham dengan sedemikian rupa? Dan Abraham menjadi orang yang sangat diberkati dan memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Ternaknya banyak. Pelayannya juga banyak. Jadi tidak ada alasan hari itu kalau Esau pulang ke rumah, nggak ada makanan di rumahnya. Dan belum lagi kita menuliskan bahwa Esau pulang dari padang, dari berburu. Kalau kita boleh berasumsi di sini, berarti kira-kira Esau datang dengan hasil buruan. Jadi pertanyaan, apakah Esau akan mati? Tidak. Lalu kenapa dia bilang, sebentar lagi aku akan mati? Karena Esau adalah pribadi yang gak mau sabaran. Dia gak sabaran. Jadi inilah laki-laki. Kalau udah urusan perut, panjang ceritanya. Laki-laki kalau udah kelaparan, itu bisa ngamuk-ngamuk. Bener apa bener? Pilihannya cuma satu, bener. Gak ada dua. Maksud saya gini, ini Esau adalah orang yang hidupnya, dia tidak sabaran, dia emosional, dia reaktif, dia hanya mementingkan apa yang menjadi kekenyangannya, perutnya sendiri. Bahkan di Ibrani 12 ayat 16 dikatakan, Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Bahkan Alkitab di Ibrani menuliskan lebih lanjut, Esau itu adalah orang yang cabul. Pengertian kita mengenai orang yang cabul adalah orang yang melakukan perzinahan. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang cabul adalah orang yang hanya menuruti hawa nafsunya sendiri. Sama seperti Esau. Ia nggak peduli bahwa rencana Tuhan untuk melahirkan anaknya ke dunia, untuk turun ke dunia melalui
dia hak kesulungannya. Tapi dia nggak peduli apa yang Tuhan mau, dia nggak pusing dengan apa yang Tuhan mau. Yang penting adalah hari ini saya kenyang. Yang penting apa yang saya mau bisa terjadi. Inilah yang Allah benci dari Esau. Allah tidak benci Esaunya, tapi Allah benci pilihan atau keputusan yang Esau sudah buat dalam hidupnya. Ulangan 23 ayat 7. Dituliskan, janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Kata benci yang di sini, yang dipakai di ayat ini adalah ta'af. Artinya adalah, jangan benci sama Esau. Edom itu Esau, saudara. Keturunannya. Tuhan bilang, jangan benci Edom, jangan benci Esau. Artinya apa? Jangan kau benci dan jangan lakukan kejahatan kepada Esau. Artinya Tuhan sayang sama Esau. Ayat ini hanya meneguhkan bahwa Tuhan itu bukan benci Esaunya. Tuhan hanya benci pilihannya hari itu. Keputusan yang telah dia buat hari itu yang dia benci. Itu yang Tuhan benci. Tapi Tuhan tidak benci Esau, Tuhan tidak buang Esau, bahkan Tuhan memberkati Esau menjadi satu bangsa yang besar, bangsa Edom. Tidak dihapuskannya namanya dari pandangannya. Dan Tuhan bilang, jangan benci Mesir. Kadang-kadang saudara, kita sebagai orang percaya, kita mudah untuk membenci orang lain. Ketika orang membuat kesalahan, ketika kita lahirkan dalam satu keluarga yang mungkin yang dalam tanda kutip kurang baik dalam pandangan kita sebagai seorang anak. Aku benci keluargaku. Aku benci tempat aku bekerja. Aku benci tempat di mana aku ada, berasal. Tapi Tuhan bilang, jangan benci Mesirnya. Bencilah perbuatan-perbuatannya. Tapi tetap sayangilah orang tuamu. Tetap sayangilah tempat di mana engkau bekerja. Tetap sayangilah teman-temanmu. Pikirkanlah apa yang baik, apa yang mulia dan apa yang berkenan. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau saudara mau marah, marahlah sama perbuatannya. Jauhilah perbuatannya, tapi jangan marah sama orangnya. Apalagi jauhi orangnya. Kita perlu belajar, kita perlu tahu. Mari sama-sama kita bangun hidup kita. Bersama-sama bersatu hati. Melakukan apa yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan ketika saudara mengerti firman Tuhan ini, maka kita sama-sama mengerti bukan? Bahwa Tuhan gak pernah membenci manusia. Tuhan gak pernah membenci saya. Tuhan gak pernah membenci Bapak Ibu Saudara semua. Yang Tuhan cuma benci perbuatannya. Bahkan untuk itu pun Tuhan rela turun ke dunia untuk disalibkan karena perbuatan-perbuatan kita. Amin. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala. Jadi sebagai kesimpulan, Logos dan Rema adalah sama sesungguhnya. Itu yang kami percaya. Yang kedua, belajarlah firman Tuhan dari sudut pandang budaya, konteks, cerita. Dan belajarlah bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga yang terpenting, Tuhan tidak pernah membenci manusia. Mari saya undang kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan, gerejamu Tuhan. Ajar kami Roh Kudus lebih lagi Tuhan. Untuk kami bisa mengerti setiap kebenaran demi kebenaran yang Kau katakan bagi setiap hidup kami. Pengertian kami terbatas. Pengetahuan kami pun mungkin sangat sedikit Tuhan. Bahkan mungkin masa lalu kami pun terlalu buruk untuk kami bisa mengerti firman-Mu. Tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau akan mengajarkan setiap kami untuk bisa mengerti setiap firman yang kami baca, yang kami renungkan. Roh Kudus, aku berdoa. Tuhan, aku berdoa, biarlah Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus akan mengajarkan setiap jemaat-Mu Tuhan.
Ketika mereka membaca firman-Mu, Engkau yang akan mengajarkan mereka Tuhan. Sehingga pengertian mereka Tuhan, jemaat-Mu ini Tuhan, dibangun di atas dasar pengertian firman-Mu sendiri Tuhan. Bukan pengertian manusia, bukan masa lalu kami, dan bukan juga kata orang Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, Roh Kudus bekerjalah atas kami jemaat-Mu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapa, berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerjalah atas setiap kami jemaat-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Di tengah-tengah orang yang ada di sekitar kami, di rumah kami, di lingkungan kami, di sekolah kami, di kota kami, di bangsa kami, dan bahkan di seluruh muka bumi ini Tuhan, sampai di ujung bumi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengertian daripada-Mu. Aku selesai berbicara, tapi Roh Kudus teruslah Engkau bekerja atas setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, mari sama-sama katakan, amin.